Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi Allah Rabbana atina manasikana wa tub alaina. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini, dengan mengimani apapun yang telah dikalamkan di dalam Al-Quran. Karena dengan iman itulah amal-amal akan dapat diterima oleh Allah. Bahkan ibadah-ibadah kita itu sedikit banyak ada salahnya, ada kurangnya. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim sang Khalilullah sampai berdoa kepada Allah, Rabbana wa'adna manasikana. Wahai Tuhan kami, ya Allah, tunjukkan bagaimana cara-cara ibadah kepada Engkau. Jadi ibadah yang diterima adalah ibadah yang dituntunkan oleh Allah, yang dibikin oleh Allah, bukan sakarepe. Monggo meskipun kita sudah sholat, tapi belum tentu sholat kita 100% diterima Allah. Masih ada kekurangannya. Mulai dari tata cara sholat atau niatan sholat atau yang lain. Bahkan setan itu memang menggodanya dari banyak jalan. Ketika orang itu sholat begitu takbir, setan akan menggoda dengan mengatakan ukur kanda. Ingatlah ini. Ya, sehingga kemudian orang sholat membaca bacaan sholat, tapi pikirannya hanya ke mana-mana. Ya, kalau yang lainnya. Salah satu doa yang perlu kita lakukan adalah wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan padaku, masukkan dalam hatiku tata cara ibadah kepadamu yang paling sempurna. Dan semoga Bapak Ibu kita sedikit demi sedikit diberi Allah cara ibadah yang lebih sempurna. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan tentang serba tiga. Ya, kalau kita bicarakan tiga perkara yang dapat meningkatkan maqam kita
kita berikan 3 perkara yang dapat menghapus dosa. Bahwa kita manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Al-insanu ma'otok wa nisyan. Ya. Yang salah lupa itu akan menimbulkan dosa. Bahkan Allah dalam hadisnya berfirman, ya ibadi innakum ta'ti'una wan nas. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau itu selalu berbuat kesalahan siang dan malam, ya. Sehingga dosa kita tuh sangat-sangat banyak kalau kita memahami, ya. Nah, dosa-dosa itu kalau kita lihat pas kita tidak senang, yang saya sampaikan, seandainya ya kita bangun pagi atau kita bangun tidur, di kedua mata kita ada 2 bintik yang warnanya kuning-kuning, ya. Jenenge apa? Jenenge bloko. Nah, kemudian di kiri kanan bibir kita ada putih-putihnya, ya. Pasti kita tidak suka, kemudian kita cuci muka dan sebagainya. Ya, dosa juga begitu. Kalau diperlihatkan dosa kita, mungkin ngapunten bloko esak enom ya, saking untuk mengatakan Anda saja. Kemudian harus kita hapus. Yang saya sampaikan sama dengan istighfar. Nah, saya tahu ada juga 3 perkara yang dapat menghapus dosa. Yang pertama adalah inti dosa ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Sholat wajib ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketika kita selesai menunaikan sholat wajib suatu sholat, umpamanya biasanya maghrib, kemudian kita nunggu, ya terus apa? Sholat isya. Ya, kita tidak ulang nunggu sholat isya. Namanya inna ba'da sholat. Habis sholat isya nunggu sholat subuh. Alhamdulillah. Perintah masjid mungkin. Itu akan apa? Akan mendapat suatu fadilah. Apa fadilahnya? Yang pertama, orang yang menunggu sholat ternyata mempunyai banyak manfaat. Ya, dalam hadis Nabi sabdakan, inna ahadakum fi sholati. Sehingga kamu berada terus dalam sholat mada satu takbir. Selama sholat itu menunggu atau menahannya. Contoh umpama kita sholat maghrib, terus kita tidak kondur, kita menunggu sholat isya meskipun dengan duduk terkantuk-kantuk umpama boleh. Itu dihitung sholat terus. Habis sholat isya nunggu sholat subuh, gitu. Anet pelekaran terus yo ngapung dan urusan. Tetapi kalau sholat kebakaran diminta oleh sholat subuh dan seterusnya. Masih ingat punya teman tadi makan kita kaji, ya. Atau saya tanya, enggak. Pulangnya itu sekali, ya. Habis subuh pulang kemudian luhur sampai subuh lagi baru pulang. Ya, makanya jembat banyak yang tenokah utama dinamai cucuknya. Cucuknya loh, sampai luhur tekan isya orang beli. Alhamdulillah. Ya, jangan jurulah orang mau. Itu udah paling info. Ya. Kemudian orang yang menurut ternyata didoakan oleh malaikat. Lalu takulu Allahumma firlahu. Ya. Doanya adalah, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, dan rahmatlah dia, ya. Itu terus dilakukan oleh malam min sholati
outlook itu akan dilakukan oleh selama kita tidak pindah dari tempat atau kita tidak beradas. Ya. Seandainya kita itu habis maghrib, kemudian dikir doa terus baqiyah terus duduk sampai sholat isya, maka antum mendoakan terus saja ndonga terus mboten mengira banget mau jadi malaikat gitu. Atau yang lainnya, maka kalau bisa itu kita gunakan minimal ya, minimal jangan sampai batas isya. Lah apalagi kita sudah habis sholat maghrib menunggu isya sambil dengan pengajian ya, sambil menyelam minum kopi, kita lebih nikmat alhamdulillah ya Allah. Amalan-amalan yang punya pahala double terus kita usahakan ya, minimal itu. Kalau sepekan nggak bisa ya minimal sekali, kadang 2 kali dan sebagainya. Kita butuhkan itu ya. Terus Bapak Ibu, pernah suatu saat pada zaman Nabi, kalau kita sekarang sholat isya adzannya jam 18.50 di adzan, terus qomat ya paling 15 menit, ini umumnya jam 7:05, terus sholat isya, kemudian selesai pulang ya dengan kawan saya pulang. Pernah suatu saat Bapak Ibu dikumandangkan adzan isya, sahabat-sahabat sudah sama datang di masjid ya. Dari jam 7:30, 8, jam 8 Nabi belum keluar dari rumahnya ya. 8:30 juga belum keluar. Tadi berapa? Imamnya ganti wae gitu. Sampai Nabi sampai tengah malam baru keluar isya kok jam 10 malam. Kalau dilakukan di masjid mungkin sudah hilang semuanya jamaahnya. Tuh imam ira guna jam 10 teko ganti wae. Ya. Terus saya katakan bahwa ketika diakhirkan sholat isya pada sampai setengah malam, nikmat akhiratnya sholat isya, summa akbala aina biwajhi pada masalah. Kemudian Nabi sholat isya terus selesai, terus menghadap pada jamaah. Dan Nabi bersabda, sholat nasu warokotu. Orang-orang yang di rumah-rumah itu sholat terus tidur, gitu Pak. Sing dalam itu batas sholat nopo, batas sholat. Ini paling saya nonton TV kan. Sementara kamu yang di masjid, walam tazaluk fi sholati mongdu intarotuha. Dan sedangkan kamu sahabat-sahabat yang di masjid ini sejak dikumandangkan adzan tadi, kamu selalu berada dalam keadaan ketika kamu menunggu sholat isya tadi. Jadi sekalinya dikumandangkan sholat isya jam 7 sampai jam 10 gitu. Nunggu ngantek telung jam kemudian kamu gitu apa? Dalam keadaan sholat terus. Ya. Maka fakani anggur illa wa bisi khatami, bahkan itu Nabi itu memakai namanya cincin itu kelihatan kilatnya itu untuk menunjukkan gelapnya malam ya. Jadi malam sudah memang betul-betul gelap tenan ya, itu baru dijadikan sholat isya. Ibu monggo kita meskipun belum seperti sahabat dan Nabi 100%, tapi ya mungkin kita ya 10%. Ya, nunggu sholat setelah adzan itu
hendaklah kita manfaatkan untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan. Meskipun seandainya kita diam saja sudah dapat pahala, tapi kemudian harus ditambah entah dengan sholat intidur ya, atau dengan dan sebagainya. Lah semakin banyak kita menunggu sholat, semakin banyak pahala dan banyak kata yang terhapuskan. Lah orang-orang yang dosanya banyak terhapuskan, maka mata hatinya akan semakin terang. Ya, dan sebaliknya, kalau kebanyakan dosa, ya matanya akan tertutup. Karena mengatakan orang-orang kafir itu hatinya sudah hitam legam, kalau balron bahkan sudah hitam legam disebabkan dengan dosa-dosa mereka. Ya Allah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian salah menunggu pada sholat isya, ini yang sudah sering kita lakukan Bapak Ibu. Nabi bersabda, ada sahabat berkata, "Sholena Rasulullah, kami sholat bersama Nabi pada sholat maghrib. Faroja'a man roja'a, maka kembali orang yang balik umpama saja ya. Kita sholat maghrib ada umpamanya 50 orang, ya." Yang balik 40 berarti yang berapa? Masih 10. Nah, wa aqaba man aqaba, dan menunggulah orang yang menunggu, yaitu 10 orang tadi. Maka ketika mereka sama menunggu, kemudian Nabi datang musri'an dalam keadaan bersegera. Kemudian Nabi bersabda, "Abshiru hadza", berkabar kepada ini, yaitu Rabbukum qad fatha baba min abwabis sama, bahwa Tuhanmu Allah itu sudah membuka pintu-pintu. Jadi maunya itu adalah waktu-waktu yang ijabah. Yubahi bikum malaikat, ya, bahwa tidak henti-hentinya itu berkata kepada orang-orang yang menurut tadi untuk mendoakan kepada hambanya. Allah kata pada malaikat, "Wahai malaikat, unzuru ila ibadi", ya, lihatlah hamba-hambaku ini, qattu fayutan wa yang guna, sungguh hambaku ini sudah selesai menunaikan sholat fardu, kemudian pada fardu yang lainnya. Kalau orang pamer itu biasanya yang dipamerkan kebaikan apa keburukan fardu. Allah pamerkan orang-orang yang menunggu kepada para malaikat. Artinya orang itu punya kelebihan dibanding kepada yang sampai dipamerkan kepada para malaikat. Ya, jadi kita harus meraih suatu capaian atau tujuan yang lebih tinggi dan seterusnya. Apalagi kalau kita punya kemampuan. Lah dengan kita berusaha untuk semakin membanyak amal, Allah akan semakin kasih sayang kepada, dan sebaliknya. Kalau kita maaf saja amalnya pada amal yang dasar saja, paribasan wong dahan itu ya wong segotok, 4 sehat 5 sempurna, nek 3 nopo? 4 sehat 5, nek 3 nopo? 5, nek 2, nek 1 marat. Artinya orang-orang yang dia cuma pada amal itu namanya orang-orang yang miskin. Ya, itu dalam amalnya tadi. Nah, kalau untuk urusan saja kita pengen yang kaya, yang mewah, yang lengkap.
maka mau kita seperti itu. Dan kita harus kalta yang lengkap, ya, yang sempurna dan sebagainya. Ya, kita ada seorang ulama membagi 3 tingkatan orang yang beribadah. Tingkatan yang paling tinggi itu orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang kalau ibadah berusaha untuk sesempurna mungkin, contohnya para nabi. Itu sempurna. Yang kedua yang tengah-tengah, yo sempurna nih sosok ente sing boten sempurna. Yang ketiga sing paling bawah. Pada orang kita mengatakan iki isaku. Iki isaku ya mau iki. Karena tidak punya motivasi. Ya Allah, usahakan kita menjadi orang-orang yang berfastabiqul. Ya, perlu diadakan namanya dinamisasi. Didinakan, jangan distatiskan. Ya. Sekolah COVID ben kelas 3 munggah. Ini mau nomor Bu. Ya munggah menurunkan bisa berkat kelas 4, kelas 5, kelas 6 SMP. Masuk ke depan kelas 3 wae. Sholat tauhid yang ngompe tulas rakaat tok yo tambah-tambah dan sebagainya. Untuk motivasi pada kita semuanya. Ya. Bapak Ibu, selain itu maka orang yang diibarat seperti orang-orang yang riba. Ya. Nabi sabdakan, maukah aku tunjukkan kepadamu, ya, aladukum ala mayakullah bi khotaya. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan yang dapat menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan. Terus sahabat matur bala. Oh ya Nabi, kita tunjukkan. Yang pertama, isbahul wudu'i ala makruhati. Menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan yang mengganggu. Contoh sekarang masa berdidik gitu ya. Nyampe jamaah, ajeng sholat subuh gitu, ajeng wudu demok ban kaya demok es. Wudu pura gitu, tayang tora. Boleh terus ditambahi kuntune pas kuman gitu. Kau bilang langsung maksud tekan sila. Tapi tetap disempurnakan bagaimana caranya. Sekedar cuma sekedar Bapak Ibu kalau bisa. Kalau pas penjaringan berhitung, pertama ujung cari cerita ini masukkan dulu di air. Makanya kita ambil satu kemudian masukkan dulu. Ya, biasanya kemudian menyesuaikan. Atau kakinya dikucuk dulu. Ya, kalau zamannya kemudian baru. Ya, jangan langsung dikucuk ini nanti kadang. Jadi sini kan salah kan gitu, dimasukkan di itu dulu. Itu yang utama. Yang kedua, kaful khoto, ya ilah masjid. Kemudian yang kedua, membanyakkan langkah-langkah ke masjid, ya, dari berangkat dan pergi, ya, berangkat dan pulang. Kalau kita semakin banyak langkahnya, akan semakin banyak kebaikan atau kebaikan-kebaikannya tadi. Jadi sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah as-sholati ba'da sholat. Yang ketiga adalah sholat bimana sholat menunggu sholat. Wah, hebat dan namanya ribat. Apa ribat itu? Ada pengertian baru. Ribat itu yang pertama adalah berlatih untuk ibadah-ibadah. Ya, kalau kita lihat namanya training center, atlet-atlet yang akan mengikuti suatu turnamen, ya, ada yang semakin tinggi, maunya atlet nasional, itu akan dengan pada training center. Yang bagian
sepak bola dino yo bal-balan ya. Yang mana ya dano renang sampai 8 jam, sedino 10 jam renang tuh. Itu untuk apa? Menahan contoh medani. Nah, sama kita yang akan kita adalah nikmat surga. Makanya gua harus berlatih. Lah dengan latihan itu diharapkan kita akan selalu punya namanya kemampuan kompetensi. Nek latihan nembak semakin mas semakin penuh tembakan kelompok dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ribat itu bermakna berjaga-jaga dari musuh, artinya sama dengan beribadah. Yang tadi dikatakan orang yang ribat dari pagi sampai sore, ya subuh sampai itu pahalanya lebih dibandingkan dengan dasar ini. Oh, ternyata kita punya banyak kesempatan untuk mendulang pahala. Ya, tidak harus infak dengan uang, berinfak dengan tenaga dan sebagainya. Ya, kita kalau kita akan semakin banyak cara akan semakin mudah untuk mendapatkan pahala. Kemudian amal yang dapat menghapus dosa sekali hapus. Ya, jadi itu menunggu sholat itu termasuk suatu amalan yang dapat menghapus dosa sekali hapus. Nabi sabdakan isbal wudu al-makari, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan keengganan, wa ikmalu adami wal masjid, dan juga langkah-langkah ke masjid, wanjatu sholat, dan juga menurut sholat itu yang silu kolmoya guslan itu dapat menghapuskan dosa dengan sekali hapus. Karena sangat besarnya pahala tadi. Ada seorang bapak, kemudian ketika pulang kerja, ya dirinya berkata, Pak, ada Pak Bu, kemarin anak kita minta uang 1 juta, itu anak yang pertama. Yang kedua 2 juta, yang ketiga 3 juta, yang keempat 4 juta, habis 10 juta. Bapaknya enggak berkata, langsung mengeluarkan 20 juta plek. Ini pun rampung mungkin 10 kayak 20 rampung. Dosa ini, dosa itu macam-macam, ya. Terus dengan tadi mulai dari menyempurnakan wudunya, jalan-jalannya sampai menurut akan menghapus dosa-dosa semuanya tadi, ya. Sudah tidak ada masalah. Tetapi kalau kita saja tidak punya amal-amal penghapus dosa, dan dosa semakin banyak, maka dosa yang akan menjadikan penyebab adanya musibah. Allah berfirman, ma'asoba min musibatin, tidaklah terjadi jatuh kecuali fa'umat asbata'intikum, disebabkan karena dosa yang kamu kerjakan. Jadi dosa-dosa itu kalau tidak dihapus akan menimbulkan berbagai macam musibah-musibah. Mulai dari sakit, kehilangan harta benda, anak jadi dan sebagainya, itu akan muncul begitu tadi. Ya. Tapi kalau kita tutup dengan amal-amal tadi, maka akan tidak memunculkan suatu masalah. Ya ada tapi teratasi. Ya seperti tadi butuh 10 juta, kemudian ada berapa? 20 juta kan tidak masalah. Beda nih kalau butuhnya 10 juta, ada 10.000, kurang beda enggak?
kurang monoton mungkin. Ya, kami usahakan bahasa yang adalah sedia payung sebelum hujan, sedia pahala sebelum dosa. Ya, jangan menjadi malah orang yang gali lubang tutup lubang, itu utang sewu terus utang lain 20.000 banyak kayak tutup jantung itu. Kita punya simpanan, ya kita simpan uang, ya kemudian suatu saat kita butuhkan tinggal ambil selesai. Jadi kita begitu. Ketika kita banyak kan banyak simpanan tadi. Kemudian ketika kita ada masalah kemudian akan dapat teratasi. Ya, kalau salah bisa kita sampaikan. Saya itu pagi itu dapat uang 400.000. Alhamdulillah itu esok. Siangnya anak sama bel, Pak, saya sakit kulit untuk bisa diberikan di dokter kulit. Kemudian saya sakit, harusnya berapa? 400.000. Entosnya boleh daripada entok hari. Kita kan mau kita jam, tapi kan tidak selesai. Daripada wis Tuhan harus kita tetap, kita belum dapatkan, kita susah. Nah, bos kami usahakan untuk punya tabungan pahala. Ya, kemudian terus digawan lagi bahwa orang yang menunggang seperti penunggang di jalan umum, muntah tu sholat atau sholat kafasi istadabi falsu isabila, bahwa menunggu sholat setelah seperti orang yang menunggang kuda berperang di jalan umum. Itu kalau tabrak jalan kan ada itu namanya kematian, mati tenan, gitu. Ini urusan ya panik gitu kan, matinya tadi apa deh? Itu maksudnya tidur, gitu. Itu disamakan. Ya, makanya Allah kita berusaha meluangkan waktu. Kalau bisa ya, ini perlu saya sampaikan. Kalau bisa secara manajemen itu orang itu kalau ada punya namanya tujuan, terus ada perencanaan, direncanakan kemudian ada pengkondisian. Oh nanti saya akan menunaikan dari maghrib sampai isya. Kemudian makanya kalau bisa makanya setelah isya atau sebelum maghrib itu loh, kamu lawat aku nunggu sholat terus tadi puluh dan itu. Nah kalau belum masak ya masak dulu gitu. Ya, jadi maksud saya kalau dipersilakan dulu, saya juga itu mau ngajar ngaji ini materi sudah itu bisa materi, langsung juga makan pakai pelatihan tadi. Ya habis maghrib ngaji, habis isya yo ngaji. Ya kadang mana terpun ibu, ini sak sempatnya mana nih. Itu begitu, jadi jangan sampai ya memang ada kendalanya. Tapi harus kita atasi dengan tadi manajemen tadi. Ya, lah dengan kita yang baik, insyaallah akan bisa istiqomah. Ya, jangan sampai kita itu tanpa adanya suatu manajemen yang baik. Kita pengen nunggu sholat isya, kemudian baru anaknya belum disiapkan, kemudian ngebaru makamnya mandil, mengajarkan malah tadi menggoda tadi, itu contoh saja. Ya, kemudian orang itu kalau semakin banyak ibadah Allah, maka fitnahnya akan semakin tertutupi. Allah firmankan dalam satu hadis kursi, fitnatur rajuli fi ahlihi lalu waladihi wajarihi, fitnah itu pada istrinya atau suaminya, anak, harta dan tetangganya. Tukanglah itu dapat ditutup dengan berbagai macam bala amal sholatnya, puasa dan sebagainya. Ya, sehingga
ketika kita banyak pahala, seandainya ada bisa teratasi. Istrinya rodok relasi rodok relasi mau, terus dikanani punya tak keinek gelem, dibuka pak wes bukaan seneng ojo nesu, ternyata gelang 5 gram semua tentu. Bukan buatan nesu, itu tertutupi pun tadi, ya, atau yang lainnya, ya. Tetapi kalau mata capalnya kurang, yang saya sampaikan, ada gelas, ada gelasnya. Kemudian kalau kita tutup, jangan tutup gelas kan selesai, itu tutup gelas. Kalau kita tutup, jangan tutup botol, ya nyemplung, gitu. Ya kita juga begitu. Kalau fitnahnya 5 cm, kemudian tutupnya 5 cm kan nggak masalah, tutup. Gitu. Tapi kalau fitnahnya 5 cm, tutupnya cuma 3 cm, ya nyemplung tadi. Kemudian itu namanya apa? Tergantung masalah tadi. Ya, misalnya hidup adalah rangkaian masalah, itu pasti. Setiap punya masalah, termasuk kita begitu, ada masalah kan? Terus kemudian itu harus kita tutup, kita atasi dengan cara kita. Kalau kita usahakan dengan kita banyak ibadah-ibadah, maka akan dapat kita atasi dengan baik dan benar. Tetapi kalau ibadah tidak banyak, masalah belum langsung terus datang masalah yang keempat dan sebagainya tadi. Ya, kemudian saking kadang dan gantung tenwet atau kerontol. Kuyonan mau ya, semoga Ibu, semoga kita diberi kemampuan keistiqomahan dalam meniti hidup di dalam dengan istiqomah sampai ada khotimah. Dan sampai baca manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antar rahim. Kita lanjut dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu